Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak Soli dan Solihah kelas 4? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kakak-kakak, kita jumpa lagi ya. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar tentang cerita non-fiksi. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kakak-kakak Soli dan Solihah, di tema-tema kemarin kita sudah pernah belajar ya kak tentang non-fiksi dan fiksi. Untuk hari ini kita akan membahas kembali, yaitu kita akan belajar tentang cerita non-fiksi. Siapa yang masih ingat non-fiksi itu apa sih? Iya betul, non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupannya nyata. Tetapi penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Biasanya non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Dalam cerita non-fiksi, aspek yang dilihat yakni sebuah kejadian atau suatu momen penting dan menarik. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Cerita atau isi yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu, cerita non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan isinya dan biasanya digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Non-fiksi dapat disajikan baik subjektif maupun objektif. Cerita non-fiksi atau karangan non-fiksi itu mempunyai ciri-ciri ya kak. Ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Yang nomor dua itu menggunakan bahasa formal. Yang ketiga yaitu disusun berdasarkan fakta yang ada. Nomor 4, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas. Yang nomor 5, yaitu penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan yang baru. Contohnya, yang nomor 5 itu penyempurnaan. Kalau seandainya ada sebuah cerita, sudah ada non-fiksi, kemudian kita sempurnakan lagi, itu diperbolehkan. Atau bisa kita mengambil cerita yang baru lagi sesuai data-data yang ada, yang fakta. Lain ciri-ciri non-fiksi juga mempunyai jenis-jenis ya kak. Jenis-jenis buku non-fiksi contohnya yang pertama yaitu buku biografi. Buku biografi itu contohnya adalah data diri seseorang yang ada di buku tersebut yang telah membuat biografinya. Terus yang kedua yaitu buku literatur. Yang ketiga buku paket sejarah, isinya tentang sejarah-sejarah, itu ya datanya sudah sesuai ya, yang asli, yang nyata. Terus buku motivasi dan buku pendampingan. Ya baik kakak-kakak semua, demikianlah materi tentang cerita non-fiksi. Ya untuk tugas hari ini yaitu kakak persiapkan ya. Ini tugasnya kalian persiapkan membuat cerita non-fiksi. Ya, temanya yaitu tentang binatang kesukaanku. Jadi, kakak boleh di situ membuat cerita tentang non-fiksi binatang kesukaanku. Seandainya di rumah punya kelinci atau punya kucing, terus namanya siapa di situ ditulis. Mungkin contohnya kucingnya namanya Baby, terus di bawahnya saya mempunyai seekor kucing bernama Baby. Dia ciri-cirinya mempunyai bulu berwarna putih, terus mempunyai kakinya 4 dan seterusnya sesuai fakta yang ada.
Nah, untuk membuatnya, kakak minimal membuat 3 paragraf ya. Jadi, satu paragrafnya terdiri dari 5 kalimat. Jadi, kakak boleh bikin satu paragraf 5 kalimat, terus satu paragraf lagi, satu paragraf lagi. Jadi, yaitu minimal 15 kalimat. Kalau sudah selesai, kemudian minggu depan, kakak kumpulkan jadwal bahasa Indonesia, dikirim lewat WA, kakak foto ceritanya boleh sama, kalau mau foto sama kakak boleh hasilnya aja juga boleh. Di situ ada yang mau bertanya? Nanti kalau ada yang belum paham boleh langsung tanya Bu Arti. Alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bu Arti doakan semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat ya kakak-kakak soli dan solihah. Pesan Bu Arti, jangan lupa di rumah jaga kesehatannya, rajin belajar, jangan lupa jaga sholat 5 waktunya dan perbanyak murojaah. Ya baik, Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.